Konten ini tersedia di YouTube, Spotify, dan platform-platform penyedia podcast lainnya. Ya, selamat datang di channel Yuki Sumarno bersama mas-mas netizen biasa. Mas netizen Miesi. Sini aku ceritain episode ke-17 hadir lagi untuk kalian karena agak delay ya, karena ada beberapa kejadian yang harus kuselesaikan di kehidupan nyata. Jadi ya susah sih untuk konsisten ya, lagi-lagi gitu terus. Tapi ya ketidak konsistenan aku ini itu terjadi juga di angkot-angkot di Kota Medan. Kenapa ke situ? Karena kita akan bahas ada sesuatu yang viral belakangan ini tentang angkot di Medan yang nomornya 123 yang 2 garis manja kalau nggak salah, itu ditabrak kereta api. Ya karena kesalahan dia sendiri sih. Kalau kalian yang di luar Kota Medan, kalian mungkin kok bisa sih angkot nabrak kok bisa sih angkot ngerobos rel kereta api? Itu akibat karena emang gimana ya, kayak tradisi aja gitu di angkot-angkot di Medan ini, emang suka ugal-ugalan gitu. Aku kasih tau aja ya, buka-bukaan aja, karena kan aku orang Medan dan pengguna angkot juga sejak lama. Sampai sekarang sih nggak lagi, karena ya takut sih, karena orang itu ugal-ugalan nih. Karena gini, misalnya nih angkot jenis yang sama, itu jaraknya yang ngatur mereka sendiri, nggak ada yang ngatur di terminal atau di mana gitu kan. Jarak menitnya gitu ngatur mereka sendiri gitu. Jadi ketika mereka terlalu dekat jaraknya kan, peluang orang menunggu angkot di pinggir jalan makin kecil kan gitu. Misalnya kalau dekat kan peluangnya berarti yang dapat bakal yang depan gitu hitung-hitungannya mungkin ya. Tapi karena hal itu, mereka kalau udah rapat, udah dekat gitu kan jaraknya, jadi harus duluanan di depan. Siapa yang di depan? Karena siapa yang di depan akan dapat sewa penumpang yang peluangnya lebih banyak kan daripada yang di belakang gitu. Apalagi penumpang sekarang semakin sedikit karena ada onlinean ya kan. Ya itu salah satu penyebabnya. Penyebab kedua adalah rata-rata supir di Medan kan adalah orang Batak ya. Aku sih ada Batak-Batak juga, tapi memang orang Batak, dan tradisi orang Batak itu kayak minum tua itu kayak, kalian tahu tua kan ya, miras lokal sini. Jadi kalau minum tua itu bagi orang tuh kayak minum kuku bima atau minum extra jos gitu. Ya tipsi sih bawa angkotnya. Jadi ya gitu, kalau udah tipsi kan mental kita gila kan. Jadi ya gitu, orang tuh nekat-nekatan gitu. Ya itu sih menurut aku. Terus itu angkot yang ditabrak kereta api itu kejadian di skip, bukan skip melewati ya, tapi SEKIP, skip. Jadi ada 5 korban atau 4 korban gitu kalau nggak salah. Terus tuh kabar terakhir si supir juga ngaku bahwa dia si supir juga dites dan dia positif narkoba ya. Anjir, gila sih. Itu aku nengok videonya tuh, supir dipukulin sama warga gitu. Ya kalau aku di situ di tempat itu juga aku ikut mukulin sih, karena anjing, gara-gara dia tuh orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba mati gitu, pulang ke rumah jadi jenazah. Kasian kan keluarganya gitu yang lagi nunggu di rumah, tahu ya Allah, kasian. Kalau dia ikut mati kan kita ya udahlah ya kan. Tapi entah kenapa ya, minggu ini tuh banyak kejadian-kejadian yang menyedihkan gitu. Salah satunya nih ada si anak gadis di mana dulu, apalagi nulisnya, namanya Novia. Dia bunuh diri di makam ayahnya ya, dengan cara menyampurkan racun di minuman boba. Anjir, serem kali sih. Dia tuh karena dihamilin seorang oknum polisi bernama siapa namanya? Aduh, lupa lagi siapa namanya. Nggak nulis lagi. Tapi aku yakin kalian pasti tahu lah. Aku lupa. Dia kayak kabarnya diperkosa atau dipacarin gitu, atau di tuba. Kalau kalian tahu, kalau di Medan tuh di tuba, dicekoki minuman terus tuh mabuk, terus tuh diperkosa, terus tuh hamil, terus tuh si pelaku nggak mau tanggung jawab,
kabur-kaburan gitu. Terus tuh kabarnya keluarga si pelaku juga merundung dia, keluarga si Novia ini juga merundung dia, dan dia nggak tahu lagi mengadu kemana. Akhirnya ngadu ke ayahnya yang udah dimakamkan di situ. Dia ngadu ke situ, akhirnya dia bunuh diri. Anjing, serem kali sih. Gak ada mati yang lebih menyedihkan ketimbang itu menurut aku yang serem kali. Kita udah nggak tahu mau kemana, udah aku mati tapi aku pengen ngadu sama ayahku. Itu curhat sama ayah, ya aku pengen ikut ayah. Yakin aku kayak gitu, ya aku pengen ikut ayah, aku pengen sedih kali. Tapi menurut aku dia nggak bunuh diri sih. Ini rame juga di Twitter. Menurut netizen tuh dia nggak bunuh diri, karena menurut netizen itu dia dibunuh. Karena gini, ada 3 pelaku, bahkan dia dibunuh 3 kali dibunuh oleh pelaku secara tidak langsung ya, karena udah memperkosa dan nggak tanggung jawab, kena mental kan, secara nggak langsung kan bunuh itu kan. Terus tuh keluarga pelaku, kayak gue bilang tadi, keluarga pelaku tuh juga kayak pokoknya kayak nggak mau membantu bahwasanya si anaknya itu bertanggung jawab kepada si korban ini gitu kan. Terus tuh bahkan penegak hukum katanya ikut secara tidak langsung membunuh si Novia ini ya. Itu atas dasar apa aku nggak tahu juga. Itu ramai di Twitter kemarin. Terus itu kabarnya ya, ini si polisi ini, oknum polisi ini, bapaknya anggota DPRD. Nah, kalau kalian ingat, kalau kalian penonton setia aku dari kemarin-kemarin yang ada, entah kenapa ya, bulan ini banyak kejadian polisi nyeleneh gitu. Karena gini, kayak gue bilang, ya apa yang kita harapkan dari polisi yang mau jadi polisi cuman karena gagah-gagahan gitu, supaya dihargai orang, supaya dapat gaji, supaya dapat jabatan. Apa yang kita harapkan gitu, nggak ada ketulusan di hatinya, aku ingin jadi pahlawan, jalurnya polisi gitu. Terus tuh kalau udah niatnya untuk gagah-gagahan dan kebanggaan diri sendiri itu ujung-ujungnya nih maksakan kendak, nyogok lah apa segala macam. Akhirnya mental nggak siap, dasar brengsek aja. Nah ini si anjing ini nih, polisi bangsat ini. Terus dia udah dipecat secara nggak hormat dan dia udah dipenjara juga. Emang anjing sih itu anjing. Tapi aku salut sama netizen sih. Kalau udah kasus kayak gini, netizen tuh gila, bisa dapat namanya, mukanya, keluarganya, seluk-beluknya bisa mau dicari lengkap itu. Kalau kalian buka Twitter itu lengkap semua data-datanya. Anjing, serem kan? Makanya kalian jangan macam-macam gitu di internet, jangan macam-macam. Kalau kalian buat yang keterlaluan jahat itu, jangan. Dapat nggak bisa lari kalian sama netizen. Netizen adalah the hand of God. Satu lagi berita yang menyedihkan karena Gunung Semeru meletus apa erupsi ya lebih tepatnya ya. Itu aku nengok videonya tuh jam 4 pagi, ini jam 4 sore, kayak udah gelap segelap-gelapnya. Gunung erupsi gitu kan listrik padam ya, karena kan ketutup debu banyak gitu kan. Aduh, semoga di sana udah banyak yang tewas juga, ada yang hilang juga, mungkin ketutupan debu apa gimana. Mungkin nggak sempat evakuasi gitu kan dari rumahnya. Karena yang paling terdampak langsung itu kan orang-orang yang tinggal di kaki bukit kan, di kaki gunung maksud aku. Itu seru sih. Ada tuh video ibu-ibu pakai jas hujan, mukanya seluruh tubuhnya dan seluruh motornya itu ketutup debu hitam gitu, anaknya digendong di dalam jas hujan itu. Respect. Terus tuh dikasih background yang sedih-sedih gitu, pengorbanan seorang ibu menyelamatkan anaknya. Nggak pergaulan si ibu aja, kalau ayah di posisi itu pasti menyelamatkan anaknya juga. Kadang-kadang gini ya, orang-orang terlalu mendramatisir perempuan ini yang terbaik untuk ngerawat anak. Ya Allah, enggak segitu. Laki-laki juga pasti berkorban lah, cuman mungkin dengan cara yang lain aja gitu, nggak secara langsung gitu. Tapi semoga orang-orang yang terdampak sama erupsi Gunung Semeru itu dilapangkan sabarnya, dipanjangkan sabarnya. Terus tuh semoga cepat dapat bantuan ya dari pemerintah maupun pihak-pihak swasta, ya kan. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen kedua, segmen curhat ya. Ini curhatnya singkat, tapi dia nanya kayaknya bukan orang
aku bukan orang yang tepat untuk jawab ini, tapi aku kan berusaha semampu aku karena walaupun aku belum di posisi yang dipertanyakannya, tapi aku selalu berusaha cari cara untuk kesana gitu. Oke, kita langsung aja bacain ya, curhat ya. Oke nih, kita bacain curhatnya. Dia nggak nyebut nama juga. Terus tuh dia bilang singkat aja nih. Hai bang, nggak usah bertele-tele. Kenapa ada orang sukses dan orang gagal? Anjir. Aku belum pernah sukses, ya. Tapi gagal udah pernah gitu. Jadi menurut aku orang sukses itu orang yang peluang dan kesiapannya ketemu gitu. Dia siap secara fisik, siap secara mental, siap secara keadaan, dan peluang itu datang dan dia ambil gitu. Banyak orang yang misalnya sekolah tinggi, punya keahlian segala macam, tapi gitu ada peluang, mentalnya nggak siap, ya kan? Nggak siap secara mental, nggak siap secara keinginan, mungkin ada hal-hal lain, peluang tuh lewat gitu aja. Ada yang peluangnya berkali-kali lewat, tapi dia nggak siap. Banyak, ya kayak tadi contohnya. Tapi contoh kecilnya aja ya. Misalnya aku kan nggak kuliah, ya kan? Dulu cari-cari kerja selalu banyak tuh di koran kan atau di media sosial, lowongan kerja bla 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 bla. Minimal pendidikan D3 atau S1. Nah itu kan peluang, tapi akunya nggak siap, akunya nggak qualify di keinginan kantor itu kan. Itu kesiapannya. Nah ada orang yang siap tapi peluangnya nggak datang. Entah peluangnya nggak datang atau dia yang nggak bisa nangkap peluang gitu. Antara dua itu aja sih. Misalnya nih kayak gini, kita ambil contoh ini ya. Raffi Ahmad kan nggak kuliah ya. Raffi Ahmad itu tamatan SMA doang. Bahkan kabarnya di SMA lulus nggak ya? Si Renda Rais bilang Raffi Ahmad tuh nggak lulus di sekolah itu, mungkin di sekolah lain ya, apa paket C kali ya. Tapi Raffi Ahmad tuh kan kerja kerasnya gila-gilaan dari dia muda, kerja kerasnya gila-gilaan. Peluang itu datang karena kerja keras dia. Kerja keras itu termasuk dalam elemen yang sukses tadi ya. Kerja keras, peluang, kesiapan. ngaco. Ya kalau kalian nanya kayak gini menurut aku nggak tepat sih. Tapi ketika aku udah merasa sukses, aku bisa ceritakan dengan detail sih. Tapi gini, yakin kalian belum sukses? Menurut aku nggak ada sih orang yang belum sukses. Kalian udah sukses, cuman ekspektasi kalian level kesuksesan kalian ketika udah sukses, kalian tingkatin lagi gitu. Misalnya gini, dulu kalian sekolah pengen kerja kan, siapa tahu kalian sekarang udah kerja, ya kan, pengen punya motor, berhasil beli motor, terus tuh kalian ngerasa itu belum sukses. Suksesnya sukses gimana dulu nih, ya kan. Kadang-kadang ketika kita sukses kita lupa sama impian kita sebelumnya gitu. Karena ketika kita mencapai sesuatu, kita merasa manusia selalu kurang gitu. Dulu aku tuh waktu jadi karyawan, aku pengen deh punya usaha gitu yang gimana. Sekarang aku punya usaha, masih ngerasa susah karena ya gitu. Punya usaha itu waktu kita jadi karyawan kita bilang punya usaha itu sukses. Ternyata kita setelah jadi pengusaha, level kesuksesan kita naikin jadi apa gitu. Nah setelah ini usaha ini pengen jadi apa? Pengen tambah lagi, pengen membesarkan penghasilan seberapa lagi. Artinya level penderitaannya beda-beda. Mungkin aku sekarang ngeluh, tapi aku sekarang punya HP bagus, punya platform, bisa rokokan. Kalau dulu mungkin nggak bisa ngerokok, punya motor. Dulu aku nggak punya motor gitu. Jadi level suksesan itu sebenarnya kalian mungkin udah nyampe, tapi kalian lupa aja bahwasanya itu dulu impian kalian sih. Gitu sih. 15 menit ya kan, lumayan. Dapatlah iklan display. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode 18. Sini aku ceritain. Bye.